Ibu, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa datang kepadamu sekali lagi untuk beribadah kepadamu. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, biarlah kami diberikan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami, agar kami juga diberi kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman kita hari ini dari Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Markus 13 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 13. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita hari ini Yesus ada di Yerusalem. Minggu yang lalu kita sudah merenungkan apa yang Yesus katakan tentang persembahan. Yesus duduk di dekat kotak persembahan dan melihat bagaimana orang-orang memberi persembahan, dan melalui itu kita belajar arti persembahan lewat contoh seorang janda miskin yang memberi persembahan 2 peser yang adalah segala miliknya. Kalau Bapak Ibu ingin menyimak lebih jauh tentang renungan itu, Bapak Ibu bisa klik pada tautan yang ada di layar. Dan hari ini kita mau membahas dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Markus 13 ini dijuluki wahyu kecil. Kenapa wahyu kecil? Karena di dalam pasal ini Yesus bicara tentang kesudahan Yerusalem dan juga tentang apa yang akan terjadi pada murid-murid setelah itu. Menarik sekali untuk kita renungkan, menjadi bahan renungan bagi kita di hari-hari ini, di mana ketika pandemi mulai menjangkiti seluruh dunia, ada yang berkata bahwa siap-siap, kesudahan zaman sudah dekat. Dan sampai hari ini masih ada banyak hamba Tuhan yang berbicara soal akhir zaman karena konteks pandemi yang kita sedang hadapi saat ini. Ya, itu menarik. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bersama dengan saya Markus 13 ini. Cerita ini dimulai dari Yesus keluar dari bait Allah, dan salah seorang dari muridnya kemudian mengatakan kepada Yesus, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Bait Allah, Bapak Ibu, yang dibicarakan di sini adalah bait Allah kedua, the second temple, atau sering juga disebut sebagai Herod's temple, bait Allah Herodes. Kenapa begitu? Karena bait Allah yang kedua ini dimulai dibangun oleh Zerubabel ketika mereka pulang dari pembuangan. Kalau kita baca kitab Esra dan Nehemia, kita akan menemukan cerita itu. Dan pembangunannya waktu itu sederhana karena mereka membangun dalam kondisi yang memprihatinkan. Tapi kemudian bait Allah itu terus dipugar, dan pemugaran yang masif dan besar-besaran itu dilakukan oleh Herodes. Herodes memulai pemugaran
diperkirakan pada tahun 20 sebelum Masehi, terus dikerjakan sampai 50 tahun. Jadi kira-kira sekitar 70 tahun pembangunan itu dilakukan. Bait Allah ini terletak di atas bukit. Seorang sejarawan bernama Yosefus melaporkan bahwa ukuran bait Allah ini begitu besar. Tembok kelilingnya panjangnya sekitar 185 meter. Dan bait Allah ini lebarnya 45 meter dan titik tertingginya 45 meter. Itu setara dengan tinggi bangunan 15 lantai. Dan para arkeolog telah menemukan batu-batu peninggalan dari bait Allah ini, dan ukuran batunya 13 kali 3,5 kali 4,5 meter dan dengan berat sekitar 500 ton. Jadi bait Allah ini dipugar dengan besar-besaran, dengan megah dan luar biasa. Dan Yosefus mengatakan bahwa batu yang sebesar itu untuk tembok-temboknya, di dasarnya yang menjadi fondasi dari bait Allah ini batu-batunya lebih besar lagi. Bait Allah ini juga dipercantik dengan pualam berwarna putih dan emas, sehingga ketika terkena sinar matahari bangunan itu akan bercahaya. Bagian dalam interior dari bait Allah ini juga dihiasi dengan emas, perak, dan begitu banyak interior yang mewah dan cantik. Tiang-tiangnya katanya tinggi dan besar untuk menopang langit-langitnya yang tinggi. Dan itu adalah salah satu keajaiban dunia di masa itu. Dan bagi orang Yahudi itu adalah kebanggaan, karena disitulah Allah bersemayam. Mereka bisa datang beribadah kepada Allah, dan Allah datang untuk menemui mereka di ruang maha suci. Karena itu wajar ketika salah seorang murid Yesus mengatakan kepada Yesus, "Guru, betapa megahnya, betapa kokohnya gedung-gedung itu, batu-batu itu." Itu adalah kekaguman yang wajar sekali. Bapak bisa lihat di gambar proyeksi 3D dari bait Allah Herodes di masa itu, kira-kira seperti itu. Foto aslinya nggak ada, tapi coba dihidupkan kembali oleh artis dan kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi apa yang menjadi respon Yesus terhadap kata-kata seorang muridnya ini? Muridnya mungkin malu jadi tidak disebutkan namanya. Yesus menjawab muridnya ini, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Yesus tidak membantah bahwa gedung itu gedung yang megah. Yesus tidak membantah kebesaran arsitektur dari gedung itu. Tapi Yesus hanya mengatakan tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, dan semuanya akan diruntuhkan pada suatu saat. Wow. Dan respon Yesus ini mengejutkan bagi murid-murid. Mengejutkan bagi murid-murid sehingga ketika mereka sendirian, ketika orang banyak sudah pergi, Yesus mengambil waktu di Bukit Zaitun. Bapak bisa lihat Bukit Zaitun itu berhadapan dengan bait Allah. Kalau hari ini kita pergi ke Yerusalem, itu ada spot foto yang keren sekali untuk bisa berfoto dengan latar belakang kota tua. Tidak ada lagi bait Allah di latar belakang karena sudah dihancurkan, tapi kita bisa melihat Dome of the Rock yang begitu megah di latar belakang kalau kita foto di Bukit Zaitun. Dan kira-kira di sini Yesus berbicara dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Dan 4 orang murid ini bertanya, "Kapan Tuhan? Kapan itu akan terjadi?" Yesus mengatakan batu-batu dari bait Allah ini akan diruntuhkan, tidak ada yang terletak satu di atas yang lain. Artinya keruntuhan total akan terjadi. Dan murid-murid ingin tahu, kapan Tuhan? Kapan itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu sampai pada kesudahannya? Murid-murid ingin tahu. Tentu kita juga ingin tahu. Kalau orang bicara tentang akhir zaman, kita akan tahu kapan ya. Sehingga kemudian banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang membuat rumusan dan menghitung dan bahkan membuat penafsiran yang berbahaya dengan memberikan tanggal, dan kemudian terbukti bahwa ramalannya salah. Nah, murid-murid pun ingin tahu, dan mereka bertanya kepada Yesus, kapan ini akan terjadi? Katakan kepada kami. Tanda-tandanya apa? Katakan kepada kami. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat sebuah kemewahan dunia, kita akan kagum. Itu wajar sekali. Dan di dunia kita saat ini ada begitu banyak struktur bangunan yang megah dan mewah. Setiap negara seperti berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang tertinggi, bangunan yang termegah. Dan ya, itu sah-sah saja. Itu menjadi kebanggaan bangsa, kebanggaan negaranya. Walaupun kontroversi dananya berapa banyak yang dihabiskan untuk itu dibandingkan dengan kemiskinan rakyatnya dan sebagainya, itu selalu ada. Tapi keinginan untuk membangun sebuah konstruksi bangunan yang megah dan mewah dan membanggakan itu ada pada manusia. Apalagi kalau itu berkaitan dengan agama, kalau itu berkaitan dengan iman. Bait Allah, bait suci, tempat ibadah. Tempat ibadah itu harus dibuat megah. Tapi dalam cerita hari ini Yesus ingin menunjukkan kepada kita apa yang penting. Apa yang penting dalam hubungan kita dengan Allah. Yesus ingin menunjukkan kepada kita satu pelajaran yang berharga. Ketika kita mengagumi kemegahan bangunan dunia ini, ketika kita mengagumi kemegahan konstruksi yang dibuat oleh manusia, Yesus ingin menunjukkan kepada kita sesuatu pelajaran penting. Pelajaran penting apa? Yang nomor satu adalah itu akan berakhir. Bangunan bait Allah Herodes yang begitu megah itu akan berakhir. Dan memang itu berakhir. Kira-kira 40 tahun setelah Yesus mengatakan itu, bait Allah dihancurkan oleh tentara Roma. Tentara Roma begitu marah karena pemberontakan orang Yahudi, dan mereka membuat api besar, api unggun besar di dasar dari tembok-tembok bait Allah itu. Dan panas yang dihasilkan oleh api yang begitu besar itu membuat batu-batu yang menjadi fondasi dari bangunan bait Allah itu runtuh. Runtuh menjadi reruntuhan batu-batu yang tidak ada artinya. Dan berbulan-bulan kemudian tentara Roma meratakan batu-batu itu. Ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu penduduk kota menjadi korban di dalam pembantaian itu. Karena waktu itu Kaisar Roma ingin menjadikan Yerusalem sebagai contoh kota yang akan dihancurkan seperti apa kalau memberontak terhadap Roma. Supaya setiap orang yang datang ke kota itu akan lupa bahwa kota itu pernah didiami, dibikin rata dengan tanah sehingga menjadi tempat binatang-binatang liar. Itu yang terjadi pada bait Allah Herodes dan Yerusalem di masa setelah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya katakan tadi, pelajaran yang pertama dari Yesus adalah bahwa semua kemegahan yang manusia buat, bahkan dibuat atas nama Allah pun, itu akan berakhir. Itu akan selesai. Ketika kita melihat bangunan yang megah, kita akan kagum, itu wajar. Tapi sebagai pengikut Yesus, sebagai umat Allah, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, apa yang merupakan kebanggaan kita? Janganlah hal-hal yang lahiriah, kemegahan-kemegahan lahiriah yang akan berakhir. Nah, semua kemegahan lahiriah di dunia ini akan selesai. Yesus mengatakan juga, jangan mengumpulkan harta di bumi. Di bumi kengatan dan karat akan merusakkannya, pencuri akan mencurinya. Tapi ketika kita mengumpulkan harta kita di surga, itu akan kekal. Ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, jangan juga taruh kemegahan, kebanggaan kita pada hal lahiriah. Jangan taruh kemegahan, kebanggaan kita pada gedung ibadah kita, pada interior tempat ibadah kita. Jangan taruh kemegahan kita pada sound system kita. Jangan taruh kemegahan kita apalagi pada jubah yang kita pakai. Seperti ahli-ahli Taurat yang pakai jubah yang panjang-panjang tapi menelan rumah janda-janda di khotbah minggu yang lalu kan kita sudah bahas. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang penyair Inggris namanya Percy Shelley menulis sebuah puisi tentang Firaun Ramses II. Puisinya judulnya Ozymandias. Dia menulis begini, "My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair." Nama saya Ozymandias, raja segala raja. Lihatlah karyaku yang perkasa dan merataplah. Nothing beside remains around the decay. Tidak ada satupun yang tersisa. Sekeliling hanya kebusukan. Of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretched far away. Tidak ada sisanya.
kemegahan, kemewahan dari kejayaan Firaun Ramses II, tinggal tersisa piramida yang kita bisa kunjungi kalau kita tur ke Mesir. Tapi semua kemewahan, kemegahan, kejayaannya sudah berakhir. Dan itu hanya catatan sejarah yang kita kagumi, dan juga kita harus belajar satu hal penting. Kemegahan, kejayaan manusia di dunia ini fana dan akan berakhir. Karena itu, sebagai hamba Tuhan, ini jadi peringatan bagi saya. Jangan bangun kemewahan, kemegahan manusiawi yang akan fana. Jangan taruh kebanggaanmu dalam pelayananmu pada hal-hal yang fana dan akan berakhir. Hal-hal yang fana seperti bangunan, seperti interior bangunan, seperti jumlah angka-angka, itu semua fana dan akan berakhir. Taruh kemegahanmu, kebanggaanmu pada sesuatu yang abadi. Apa yang abadi? Kasih itu abadi. Haleluya. Itu pelajaran yang pertama, teman-teman. Pelajaran berikutnya berkaitan dengan pertanyaan murid-murid. Murid-murid bertanya, apa tandanya Tuhan? Ketika Yesus mengatakan bahwa itu akan terjadi, murid-murid bertanya dengan serius sekali. Apa tandanya? Berikan kami tanda-tandanya. Mereka ingin dikasih petunjuk. Kalau terjadi ini, mungkin kita udah bisa tahu bahwa ini sebentar lagi akan berakhir, dan seterusnya. Coba kita lihat jawaban Yesus. Apakah tandanya? Di ayat 5 dikatakan, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus tidak menjawab dengan memberikan tanda, tapi Yesus menjawab dengan mengatakan bahwa pembahasan ini, dengar baik-baik, pembahasan tentang akhir zaman ini adalah pembahasan yang patut diwaspadai. Oh, maksudnya gimana? Topik akhir zaman ini membuka peluang, membuka ruang kepada penyesatan-penyesatan. Karena itu, ketika kita mulai membahas tentang akhir zaman, wahyu akhir zaman, kita harus sadar betul akan bahaya itu. Ketika membahas tentang akhir zaman, ada bahaya yang Yesus sendiri peringatkan. Bahaya penyesatan. Yesus mengatakan akan ada banyak orang dengan memakai namaku. Dan mereka akan menyesatkan, bahkan dengan mengaku bahwa mereka lah Yesus. Karena itu, waspadalah. Yesus mengatakan, kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar perang, jangan gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Artinya kabar perang itu memang akan terjadi. Orang-orang akan berperang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, itu akan terjadi. Dalam sejarah dunia kita sudah melewati 2 perang dunia yang besar, kita melewati perang regional, di mana-mana terjadi perang, itu akan terjadi. Dan Yesus mengatakan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, akan ada kelaparan. Itu semua akan terjadi. Nah, yang Yesus katakan ini sering dipahami orang sebagai, oh ini tanda-tandanya. Perang, gempa bumi, kelaparan. Ini tanda-tandanya. Tapi Yesus mengatakan bukan begitu. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Haleluya. Wow, ini adalah perikop yang mengerikan, teman-teman. Perikop yang mengerikan karena Yesus mengatakan bahwa semua malapetaka itu hanya permulaan penderitaan zaman yang baru. Dan kalau kita baca ayat 9 seterusnya, kita akan menemukan peringatan Yesus kepada murid-murid tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Aniaya yang akan terjadi pada mereka. Salib yang mereka harus pikul. Dan Yesus menutup dengan kemudian memberi pengharapan kepada mereka. Teman-teman, ketika kita mengikuti Yesus, apa yang kita harapkan? Ketika kita memutuskan menjadi Kristen, apa yang kita harapkan? Ketika kita memberi diri kita dibaptis, apa yang kita harapkan? Ini adalah pertanyaan dasar sebenarnya. Tapi ini adalah pertanyaan penting kepada kita ketika kita mulai membahas tentang kesudahan zaman. Kenapa? Karena dunia ini akan berakhir, sooner or later. Cepat atau lambat, dunia ini akan berakhir. Di zaman kita hidup atau di zaman anak cucu kita, dunia ini akan berakhir. Itu
Itu satu. Yang kedua, hidup kita pasti berakhir. Itu suatu keniscayaan. Tidak ada orang yang hidup kekal. Nah, karena itu kita perlu bertanya, mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, itu apa yang membuat kita berbeda sebagai pengikut Yesus? Dan itu adalah pertanyaan tentang kita cari apa sebagai pengikut Yesus. Kita cari kemegahan, kemewahan di dunia ini, kita salah kalau kita cari itu. Kita cari berkat-berkat di dunia ini, berkat yang kita maksud adalah kekayaan, banyak uang, hidup yang mewah, hidup yang nyaman, hidup yang dikagumi, disanjung gitu. Ku kagum hormat akan engkau, tapi engkaunya bukan Tuhan. Seperti itu yang kita cari. Kalau itu yang kita cari, kita salah. Lalu Yesus mengatakan itu semua akan berakhir. Bahkan bait Allah saja akan diruntuhkan. Lalu bagaimana? Ketika kita mengikuti Yesus, Yesus memperingatkan, kita akan mengalami aniaya, kita akan mengalami salib, kita akan mengalami kesukaran dan penderitaan. Haleluya. Itu adalah lambang kekristenan. Salib adalah lambang kekristenan. Tidak ada orang Kristen yang boleh mengingkari salib, ya kan? Mengingkari salib bukan kita menyangkal Yesus. Mengingkari salib adalah menolak untuk mengalami susah karena Tuhan. Ketika kita harus mengalami kesulitan karena iman kita kepada Tuhan, itu salib kita kan. Tapi mengalami kesulitan jangan berpikir kita ditodong pedang atau ditodong pistol untuk menyangkal Tuhan. Bukan. Mengalami kesulitan adalah ketika nilai-nilai kehidupan kita diuji. Apakah kita sesuai dengan iman kita kepada Tuhan atau kita orang pragmatis. Kalau menguntungkan saya ikut, kalau nggak menguntungkan saya tinggalkan. Kalau kayak gitu kita bukan beriman pada Tuhan, kita beriman pada yang lain. Nah, karena itu teman-teman, gak usah takut kata Yesus. Kalau dengar deru perang, kalau dengar bencana alam, kalau dengar pandemi, kelaparan, gak usah takut. Tapi bersiaplah. Kenapa? Karena bagian dari perjalanan iman kita itu adalah penderitaan. Kata penderitaan yang dipakai di sini adalah birth pain. Kata sakit bersalin. Permulaan sakit bersalin, kata Yesus. Saya nggak bisa menjelaskan sakit bersalin itu seperti apa, tapi ketika saya melihat istri saya bersalin, melahirkan anak kami, saya nggak tega, sakit sekali kelihatannya. Dan bapak saya kira perlu meluangkan waktu untuk melihat, apalagi yang pengen punya anak banyak gitu ya. Kalau lihat istrinya bersalin dan sakit seperti itu, masa tega? Ya itu cuma kesan saya ketika menyaksikan itu. Dan kalau bicara dengan ibu-ibu, dengan ibu-ibu yang pernah melahirkan akan tahu bahwa itu adalah rasa sakit yang sakit sekali, tidak bisa dibandingkan dengan kesakitan yang lain katanya. Tapi setelah sakit bersalin ada kelahiran, dan kelahiran itu mendatangkan sukacita. Karena Yesus mengatakan pada murid-murid, gak usah takut. Itu permulaan sakit bersalin. Alami sakit bersalin itu, dan kemudian nikmati sukacita, kelahiran baru. Kelahiran baru bagi kita itu apa? Sukacita bagi kita itu apa? Kemenangan bagi kita itu apa, Bapak Ibu? Kemenangan bagi kita, sukacita bagi kita adalah ketika kita menerima upah kita yang kekal. Itu sukacita kita. Semua di dunia ini akan berakhir, Bapak Ibu. Semua kemewahan di dunia ini akan berakhir. Semua kegantengan saya akan berakhir. Tapi setelah itu, apa yang akan saya dapatkan? Itulah yang penting untuk kita siapkan. Manusia ini pintar sekali. Manusia bisa membuat begitu banyak penemuan yang dahsyat dan luar biasa. Tapi kadang-kadang manusia juga bisa jadi bodoh sekali. Yang paling penting bagi kita itu adalah perjalanan terakhir kita menuju kekekalan. Tapi banyak orang lupa untuk menyiapkan dirinya untuk itu. Sehingga kita berkutat dengan apa yang ada di depan mata kita. Kita berkutat dengan apa yang ada di dalam hidup kita sekarang ini. Kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Oke, nggak masalah. Saya bilang Yesus nggak punya masalah dengan orang kaya kan. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, itu nggak masalah. Tapi ketika kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kita harus mengumpulkan dengan kesadaran bahwa itu nggak kekal. Dengan kesadaran bahwa itu akan kita tinggalkan. Nah, kalau itu kita akan tinggalkan,
Lalu siapa akan menikmatinya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi jangan terlalu banyak juga, sehingga kita nggak bisa nikmati. Saking kerasnya bekerja, sebelum menikmati, udah dipanggil Tuhan. Itu kan ironi. Itu ironi yang kita lihat di mana-mana. Karena itu, Bapak Ibu, saya akan menutup dengan ini. Ketika kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk berkarya, berkaryalah, bekerjalah sesuai dengan passion kita masing-masing. Tapi di dalam bekerja dan berkarya itu, kita ingat nilai-nilai yang kita pegang. Sesuai dengan iman Kristiani kita. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Dalam itu semua terkandung nilai-nilai yang lain. Kejujuran, empati. Ketika kita berbisnis, kita tidak berbisnis dengan curang. Kita tidak mengeksploitasi pekerja-pekerja kita. Ketika kita bekerja sebagai aparat sipil negara, kita bekerja dengan bertanggung jawab. Kita melayani yang memberi kerja kepada kita. Aparat sipil negara yang memberi kerja kan rakyat. Jadi melayani rakyat. Ketika kita melayani Tuhan sebagai rohaniwan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan berkarya dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sekeras-kerasnya, dengan ingat bahwa hidup di dunia ini akan berakhir. Dan ketika hidup ini berakhir, kita akan berhadapan dengan takhta pengadilan terakhir, dan ketika itulah upah kita tersedia. Upah yang kekal atau kebinasaan kekal. Karena itu hari ini, kalau engkau masih mengagumi kemegahan dunia di atas segalanya, masih mengejar kemewahan di dunia di atas segalanya, bertobatlah. Dan marilah kita mengejar kemewahan, kemegahan yang kekal di dalam Allah, dalam Kristus Yesus, dalam kasih karunia-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk menjadi orang-orang yang tahu bahwa hidup ini fana. Tapi bukan hanya tahu, tapi kami juga menjadikan pengetahuan kami itu sebagai penggerak untuk menjalankan hidup kami. Sehingga kami bukan hidup untuk mengejar sesuatu yang fana, tapi kami berkarya selama waktu masih ada, supaya dengan hidup kami ini, kami jadi berkat, berdampak bagi sesama, dan kami mendapatkan upah kami yang kekal. Tolong kami ya Tuhan, Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus melawat kami, bicara di hati kami, memimpin kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.